You stupid. Setiap kali upload kisah konflik di Gaza, selalu ada masalah. Walau admin berupaya untuk netral, mungkin caranya perlu kita ubah melalui kisah burung pipit dalam buku The Prophets, kisah hikmah 25 Nabi Allah. Dikisahkan, saat itu, api sedang dinyalakan untuk mencelakakan Nabi Ibrahim. Untuk itu, mari kita saksikan dulu persaingan PK di TikTok berikut ini. Berawal dari kalimat skupit yang dilontarkan hingga lagu pembakar semangat diselingi teriakan memanggil nama-nama negara untuk meminta rakyat negara itu mendukungnya. Lalu apa yang terjadi? Ini hanya kisah statis air. You stupid. Vive number Respect. Come. Dari persaingan di TikTok yang membawa-bawa nama dan bendera negara, serta lagu-lagu perjuangan negara tersebut, terbukti netizen terbakar emosinya. Begitu lagu perjuangan negara itu diputar maka poin meningkat. Begitu nama negara dipanggil poin juga bertambah. Kita sebut saja negara A dan B. Banyak cara untuk berjuang. Yang punya uang dengan uangnya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya emas dengan emasnya, yang punya handphone dengan handphonenya. Kita lihat sekarang, setiap kali mengekspos atau mengupload di YouTube atau di medsos, selalu saja di-delete. Bahkan di YouTube selalu dolar kuning, bahkan dolar merah, kalau menyebutkan nama negara tertentu yang sedang berkonflik. Nah, oleh sebab itu di sini tidak dikatakan nama negaranya, nama bangsanya, karena ini sedang berperang berkecamuk dan berakibat kepada rusaknya medsos yang kita miliki atau akun yang kita miliki. Oleh sebab itu di sini kita sebut saja A dan B. Nah, salah satu A yang pendukungnya begitu luar biasa seluruh dunia dengan B yang mengaku besar, ternyata pendukungnya itu sangat sedikit, kekalahan pun selalu diabaikan seolah-olah dia itu tidak kalah. Kita tonton dulu, ini adalah di TikTok. Jerit-jerit walaupun pada akhirnya dia mendendangkan sebuah lagu dengan musik yang semangat suatu bangsa, maka meningkatlah angka-angka di dalam TikTok tersebut ya. Poinnya begitu membengkak. Tetapi dengan perjuangan tidak pernah terkalahkan sampai 5 kali dan 5-0. Kita tonton lagi. Everyone, together we will win. Together we will win. Let's go. Like everyone, we are 1,300 people, my friend. No stop, please, no stop. Everyone, tap. Everyone, let's go. Everyone, tap on my face. Everyone, tap on my face. Let's go. God bless Israel. God bless America. Yeah. Together we are strong. Yes. Like. 1,400 people. 1,400 people. Everyone, only 1 minute. Only 1 minute. Please, only one hero snipe. Only one hero snipe. Ini adalah sebuah hiburan kecil, namun berefek sangat besar. Ibarat tetesan air laut dari mulut burung pipit yang ingin memadamkan api. Only 1 minute. Only 1 minute. Big snipe. Everyone, 50 seconds. Let's go. Everyone, please, let's go. Like everyone, like and big snipe. Please, last very big snipe. Very big snipe. Please, everyone, big snipe. Please, everyone, big snipe. Big snipe, please. Top 1,400 people. Profesor Dr. Rumrawi, Guru Besar Ilmu Al-Quran dari IAIN Sunan Ampel Surabaya, mengatakan bahwa kisah-kisah sangat mendominasi dalam Al-Quran karena metode ini paling disenangi orang, paling mempesona, dan paling mudah diterima. Bukan hanya anak yang menyukai kisah, orang tua pun terpesona.
Bandingkan dua kisah PK di TikTok berikut ini, keseruannya sangat berbeda. Semuanya ini seperti kisah air di paruh burung pipit, berhijab atau tidak berhijab adalah pilihan. Satu video ini juga hanya sebuah pilihan. Ini kelalahan poin di TikTok yang kedua kalinya. Ini peristiwa alami dari respon netizen lintas negara. Masyarakat pendukung negara tampaknya kalah jumlah. Berawal dari lontaran kalimat arogan dengan menyebutkan kata tolol kepada lawan, kini mulai memegang kepalanya. Kisah ini hanya setetes, ibarat setetes air yang dibawa burung pipit untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Keberpihakan makhluk sekecil burung pipit ini terus-menerus dihembuskan kepada generasi muda hingga akhir zaman. Kisah di TikTok ini sangat menurunkan mental serdadu negara agresor di Gaza. Only like and donuts, everyone. Only like and donuts. Everyone like, my friend, like. Everyone, please, let's go. Stop. Israel. Ya Allah, kadima Israel. We love Israel. We support Israel. Israel. Ya Allah, khabarim. Let's go, top, no stop, everyone top to screen. Lucy. Live. Lucy Lowe, welcome. Lucy Lowe, how are you, my friend? Lucy Lowe. 1,300 people, everyone. Only donuts match. Everyone. Top. Everyone, let's go, like and share. Only donut match, everyone. Like. Everyone, please, only donut. Teriakan minta tolong dengan bantuan teknologi paling modern dengan suara nyaring itu tak mampu melawan orang yang senyap, tidak arogan dalam sebuah pertempuran ini. Walau hanya bertempur di dunia maya, kecenderungan dukungan dari masyarakat dunia terlihat di video ini. Please like and share, everyone. Together we will win, I know. Yes, but please donuts, everyone. Please donuts. Meraung-raung, tapi tidak ada yang mau mendengar. Begitu juga Poye untuk wanita berhijab. Kinoy dan Kueni selalu menuai simpatik masyarakat untuk memberi nilai. Poye dan Gibbs selalu membanjirinya. Burung pipit pun menyahut, "Aku tahu air yang kubawa ini tidak dapat memadamkan api tersebut karena memang hal itu berada di luar kemampuanku, tapi setidaknya ada alasan mengapa aku melakukan hal itu." "Apa itu?" tanya Gagak yang tidak sabar mendengar jawaban burung pipit. "Apa jawaban pipit?" Burung pipit lantas berujar, "Setidaknya aku punya alasan di hadapan Rabku kelak, di posisi siapa aku berdiri. Aku ingin punya andil, setidaknya dengan menunjukkan siapa yang aku bela." Saat ini ada kisah di Gaza. Kisah di TikTok ini adalah kisah statis air yang dibawa pipit itu. Lalu Anda, apakah video ini hanya dianggap angin lalu? Apakah bagian dari perjuangan? Itu hanya sebuah pilihan yang tentu saja bisa berbeda, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Merasa prihatin dengan peristiwa di Palestina. Palestina di mana-mana merebak. Everyone, please, only donut match. Donut. Everyone, only donut. Natalia, спасибо, Natalia. Kita tengok dulu kisah cintaku ini, Kinoy dan Hariska yang memasuki babak baru. Perjuangan in memasarkan Kinoy ke teman Hariskai. Everyone, please knife donuts. Everyone.
Perjuangan Queenie untuk membantu Kinoy agar tidak merebut Harris Kui dari tangannya. Ini juga sangat berat bagi Anne, karena baru besti katanya. Salah satunya perjuangannya membantu Kinoy lewat TikTok seperti ini. Suatu hari kamu bilang kamu punya kekasih. Tapi aku tahu dengan jelas bahwa kamu berbohong. Bohong. Enggak, aku bukan bohong. I don't have girlfriend. No. I never say I have. Ngerti nggak? Sayangnya Queenie tidak begitu paham bahasa Inggris. Dialognya sangat tergantung kepada Google Translate. Padahal ini adalah kesempatan bagi Anne untuk membantu Kinoy. Guys, bantu aku bingung nih. Karena aku baru saja bertanya pada Harry. Dia bilang kamu tidak punya pacar. Kamu berbohong. No, I don't lying. Ok. Và Harry biết rằng bạn cũng rất thích Kinoy đúng không? Bentar, ini Google Translate tuh bisa. Sementara Kinoy kini semakin mantap dengan hijabnya. Bahkan di luar ruangan saat jalan-jalan mulai rutin berhijab. Walau banyak bergaul intensif dengan orang-orang di sekitar Harris Kui yang tidak berhijab, tanpa ada upaya membawa Kinoy ke dunia lamanya yang tanpa hijab kembali. Oh, buat BS Kinoy, buat balad Kinoy. Cicakku mau dikasih ke balad Kinoy, good. Download Translate. Malu gak? Ya, malu. Iya, aku malu. Kamu ngapain? Hah? Kamu ngerti nggak sih? Aduh, aku bingung. Susah banget ya ngobrolnya. Gak ngerti aku. Bentar. Ini. Aku Google. Nggak, aku mau jajan di depan. Apakah kamu sudah selesai berbelanja? Ya, aku mau jajan es. Iya, pakai cash ini. Kalau ngobrol gini kayaknya sampai pemilihan nggak siap-siap ya. Sampai pilpres nggak siap-siap nih. You good? Tôi chỉ tìm bạn để nói chuyện thôi. Aku hanya mencarimu untuk berbicara. Kita ngobrol apa? Setelah Queenie panjang lebar tentang perjodohan Kinoy dengan teman dekat Harris Kui, di sisi lain, Kinoy terus belajar bahasa Sunda, diduga agar lebih akrab dengan Harris Kui, sebab David dan Harris banyak bicara bahasa Sunda dengan Kinoy. Ambil bibirku lalu pulang. Ngah kernaun buka bibir dua. Nggak sih bibir dede mah dua. Kernaun ditamani dia tuh jadi 3.000 katanya. Kami baru saja membicarakan tentang apakah kamu suka Kinoy. Kamu ngobrol sama Harris. Harris bestie lah. Harris bestie lah. You talking with Harris. Gak kan susah banget. Susah banget. Bentar. Kamu ngobrol sama Harris di mana kamu bilang aku ini suka sama Kinoy. Itu bukan sih? Keseruan ini berbeda dengan PK di TikTok mengenai kisah Gaza di akhir video ini. Dede không cần đôi môi của Kinoy vì Dedek đã có 2 đôi môi rồi. Iya, kita baru ngobrol siang tadi dan dia tahu kalau kamu juga suka Kinoy. Enggak lah. Itu bercanda, enggak. It's not true.
It's not true. Itu nggak benar. Nah. Đó không phải sự thật. Ok. Kenapa jadi bahasa Thailand gua? Nếu không phải sự thật, tại sao những lúc tôi nhắc về cô ấy, bạn lại cười tôi và... Teman, no tetep Kinoy turu. Sare. Hei, sare manggesan atuntong bari laip. Kan dia, itulah tanda-tanda cowok menyukai cewek itu. Enggak lah. No, itu enggak. It's not true. No. Aku emang gini guys, aku emang suka ketawa, bukan berarti gitu. Enggak. It's not true. Kembali ke Gaza tentang dua negara yang berseteru, kini dikemas dalam sebuah persahabatan di TikTok. Walau kalah telak Win 5 lawan Winon, tampak begitu terpuruk mentalnya. Tapi tetap sportif menyilangkan gambar di mukanya hingga penuh. Tanda kekalahan dalam mencari dukungan dari masyarakat dunia. Gagak melihat burung pipit dengan tatapan aneh, ia merasa bingung bagaimana mungkin tetesan air yang dibawa burung pipit mampu memadamkan kobaran api. Apakah engkau yakin bahwa dirimu dapat memadamkan api sebesar itu? Apakah air yang kau teteskan dari paruhmu tidak sia-sia saja? Inilah TikTok. Perjuangan simpatisan Gaza yang iba terhadap genosida yang begitu keji dari kaum bendera putih biru, masyarakat dunia begitu dekat dengan orang yang berdoa sebagai orang yang kini sedang teraniaya. Seperti Gagak yang melihat burung pipit dengan tatapan aneh, ia merasa bingung bagaimana mungkin tetesan air yang dibawa burung pipit mampu memadamkan kobaran api. Apakah engkau yakin bahwa dirimu dapat memadamkan api sebesar itu? Apakah air itu tidak sia-sia? Itulah TikTok yang Anda tonton ini. Shut up. Normal much. Yalla, big. Yalla. You are small. Yoshive, Natalia Big. Perlu diingat tentang kisah seekor burung pipit hanya memercikan air ke dalam api. Yang kamu lakukan tidak akan bisa mematikan. Tapi kata burung pipit, yang penting kita tahu berada di pihak yang mana. Itu Nabi Ibrahim yang dibakar api itu. Ikutilah kisahnya. Karya kita di konten di TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya itu adalah sebuah keberpihakan saja. Share kisah ini serumpama tetesan air kebermaknaan. Kinoy, Queenie dan Harris Kui juga hanya seumpama setetes air di paruh burung pipit zaman Nabi Ibrahim. Sama Hari, you know Hari RBP? RBP? Harris. Hari. No? Jodohin sama Hari. Harris. Kali ya? Hari, no Harris. Hari. Harry.